Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everyone. Good afternoon. So, how do you do today? How are you? I'm fine. Okay, I'm really glad to. Kakak mau nanya dulu nih, kira-kira kalian pernah nggak sih nonton atau nonton berita atau baca gitu di koran tentang proses pembuatan proses bagaimana salted eggs itu dibuat? Tadi tahu nggak salted eggs itu apa? Telur asin ya, iya. Udah pernah belum kalian baca bagaimana proses pembuatannya? Bagaimana dia dibuat? Coba sebutin salah satu stepnya. Cari telur. Ya, siapkan telurnya. Terus setelah itu diapakan? Dimarinasi. Enggak dong, kan telur. Nah jadi, ya telurnya dibersihkan. Setelah dibersihkan, direndam kan ya. Nah kalian sadar nggak sih selama kita menjelaskan proses tersebut kita itu sebetulnya menggunakan kalimat selain kalimat aktif. Kalimat apa itu? Exactly. Betul sekali. Kalimat pasif voice. Jadi kita berkenalan dulu dengan yang namanya passive voice. Passive voice ini adalah kalimat pasif yang kalau di bahasa Indonesia itu contohnya direndam, dibersihkan, dan seterusnya. Gitu ya. Passive voice biasanya ditemukan dalam kalimat proses, teks proses seperti yang tadi saya contohkan. Oke, jadi begitu. Nah, jadi pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang perbedaan antara kalimat aktif dan kalimat pasif. Selanjutnya juga kita akan belajar tentang kapan sih kita menggunakan kalimat pasif, bagaimana menggunakannya, dan terakhir bagaimana kita membuat kalimat pasif atau bahkan mentransformasikan kalimat aktif ke kalimat pasif. Ya, yang pertama perbedaan antara kalimat aktif dan kalimat pasif. Nah, jadi kita menggunakan active verb atau menggunakan active voice ketika kita ingin menyampaikan apa yang dikerjakan oleh subjek. Misalkan contohnya, she cleaned the room yesterday. Dia, sebut saja Shine misalkan, membersihkan ruangannya kemarin. Apa yang di highlight di situ? Shine. Dan apa yang Shine lakukan ya kan? Dia membersihkan ruangan. Sementara kalau di kalimat pasif, when we use past verb, we say what happens to the subject. Jadi subjeknya menerima perlakuan gitu. Take a look at the example here. The room was cleaned yesterday. Ruangan itu sudah dibersihkan kemarin. Kelihatan kan bedanya? Ya. Nah, kalau di kalimat pasif itu subjeknya melakukan sesuatu, kalau di kalimat pasif subjeknya menerima perlakuan gitu. Terus kalau kalian cermati juga di sini, the room was clean yesterday. Gak ada objeknya kan, gak diketahui siapa. Nah, kenapa sih strukturnya seperti itu? Nanti akan kita bahas. Oke, let's go. Selanjutnya kita akan belajar kapan sih kita menggunakan passive voice. When do we use passive voice? Biasanya, yang pertama kita menggunakan passive voice ketika kita ingin memfokuskan terhadap kejadian atau tindakan yang terjadi. Misal, take a look at the example there. I've been offered a job. Saya ditawarkan pekerjaan. Jadi fokusnya adalah saya ditawarin loh gitu. Gak penting siapa yang nawarin pekerjaan apa, yang penting saya dapat tawaran pekerjaan gitu. Fokus kepada action yang diterima oleh subjek. Selanjutnya yang kedua kita menggunakan passive voice when who or what did the action is unimportant. Misalkan, are this room clean every day? Is this, ini salah ya contohnya, tapi yang benar is this room clean every day? Apakah ruangan ini dibersihkan setiap hari? Jadi dari pertanyaan itu kita nggak nanya siapa yang membersihin, pokoknya kita pengen tahu apakah ruangan ini dibersihkan setiap hari. Intinya nggak penting siapa yang melakukan, tetapi apakah hal itu dilakukan atau tidak. Begitu. Makanya penjelasannya it is not important to cleanse it, but what matter is if it's clean. Paham? Oke. Good to hear that. Dan yang terakhir kita menggunakan passive voice when we don't know who or what did the action or when atau juga when
the doer is obvious. Maksudnya apa? Kita menggunakan passive voice ketika kita nggak tahu siapa yang melakukan suatu tindakan tersebut atau yang melakukan tindakan itu sudah jelas. Maksudnya gimana? Misalnya kalian nonton berita, terus ada berita tentang pencurian, terus pencurinya ditangkap. Pasti kan kalimatnya seorang pencuri telah ditangkap kemarin di depan hotel misalkan. Kenapa nggak disebutin siapa yang menangkap? Ya karena udah jelas yang menangkap pasti polisi, iya kan? Iya. Nah makanya passive voice itu digunakan untuk hal-hal seperti itu. Sebenarnya the thieves were arrested obviously by police. Atau yang tadi saya disebutkan, my car was stolen. Siapa yang mencuri mobil saya? Nggak tahu kan? Ya makanya kita pakai passive voice karena belum dikasih. Gitu. Gimana sejauh ini? Ada pertanyaan? Udah cukup jelas ya? Oke, nice. Nah, ini ada example. Somebody stole my bike when I was doing shopping. Kalau kita ubah menjadi kalimat pasif, maka while I was doing the shopping, my bike, blah, apa jawabannya? Yap. My bike was stolen, ya. Gitu guys. Nah, terus bagaimana sih kalau misalkan kita itu ingin memberitahu siapa yang melakukan aktivitas? Kita bisa menggunakan preposition by. Kayak contohnya di sini. This house was built by my grandfather. Rumah ini telah dibuat oleh kakek saya. Atau contoh yang lebih gampang, misalkan siapa? Misalkan Andini meminum air. Air telah diminum oleh Andini, maka the water is drank by Andini. Gitu. Oke. Nah, selanjutnya, how do we make sentences in passive voice? Tenang aja, passive voice itu bukan sesuatu yang mudah. Untuk membuatnya, yang perlu kita ingat itu cuma to be ditambah past participle. Past participle itu apa kak? Itu cuma bahasa kerennya aja, bahasa grammarnya. Past participle ini kita sebut saja per 3, gitu ya. Nah, ini contoh-contohnya di berbagai tenses. Jangan pusing dulu, tenang, nanti akan dijelaskan. Kalau present simple, nah kuncinya kita harus tahu dulu to be dari masing-masing tenses. Yang pertama is, di situ digunakan kapan? Digunakan untuk present untuk she, he, it, ya kan? Lalu ada are, itu untuk they, we, you. Sama kalau I itu spesial jadi I am gitu. Tinggal ditambah sama past participle. Past participle itu tiga sama semua. Will jadi built. Ini contohnya, houses are built every day. Tenses lainnya. Intinya kita harus tahu dulu tentang to be-nya. Tapi kakak percaya kok kalau kalian semua udah paham ya tentang to be. Nah, supaya kalian lebih paham lagi, supaya lebih kuat pemahaman kalian tentang passive voice, kita langsung aja coba mengerjakan exercise. Tapi tenang, kita kerjain bareng-bareng. Practice make it perfect. Don't worry. Okay. My bad. Is it clear now? Yes. Thank you, sir. Okay, lovely. Kak aja lah. Nah, soal yang pertama, breakfast blank served at 7 p.m. every day. Ingat-ingat tadi kuncinya ada di plus verb 3 ya kan? Yes. Maka gimana jadi breakfast? Is served. Betul, is served at 7 p.m. every day. Mudah kan? Iya, lebih gampang dipahami kalau kita sambil melakukan gitu. Selanjutnya, yang kedua, the books blank right by a famous author last year. Berapa? Were written, ya betul. The books were written by a famous author last year. Terus yang ketiga, future simple. A new supermarket blank built in our town called next month. Exactly, keren. So, a new supermarket will be built in our town next month. Gitu. Selanjutnya ada present continuous. Ingat, continuous bukan continue. The cake, blah blah blah, made by my mom right now. Jadi gimana?
Yeah, being made by my mom right now. Dan yang terakhir, past continuous. Doing those, dengan saya apa? Windows, jamak were. Yeah, were being cleaned when the storm started. Okay. Look, masih voice note tadi ya. Pertama kali. Yang mana? Alhamdulillah semua. Nah, oke, yang terakhir yaitu how to change active to passive, active sentences to passive sentences. Sebetulnya gampang. Caranya itu adalah kita cek dulu nih, ini misalkan aktif ya. Yang mana objek? Objek itu tentunya datang setelah verb ya kan. They invited 100 people to do it. Kalau yang tadinya dia ini objek berubah jadi subjek. 100 people were invented to do it. Jadi tinggal di swap aja guys. Gitu. Tapi kalian juga harus ingat bahwa tidak semua verb, tidak semua kalimat aktif itu bisa diubah jadi pasif. Caranya apa? Cuma satu. Kalimat aktif itu harus menggunakan verb transitif. Ada yang tahu nggak apa itu verb transitif? Apa itu? Betul, membutuhkan subjek. Jadi misalkan gini, I eat banana. Kalau dijadikan pasif kan banana was eaten by me. Bedakan kalau misalkan kalimatnya itu intransitif, nggak butuh objek. I sleep. Nggak bisa kan? I sleep itu nggak ada objek, jadi nggak bisa. Kita logikakan pakai bahasa Indonesia gitu. Misalkan aku tidur, kalau dijadikan pasif aku ditidurkan, hah? Emang bisa? Enggak kan, nggak logis. Atau contoh yang lain, misalkan tiba, arrive juga nggak bisa jadi pasif, karena aku ditibakan. Apa maksudnya aku ditibakan? Itu not make sense guys, gitu. Oke, that's all. Oke, kita sudah belajar banyak ya tentang passive voice. Jadi sejauh ini ada yang mau ditanyakan nggak dari materi kakak tadi? Sudah cukup paham ya? Oke, sebelum mengakhiri pertemuan kali ini, kita akan mereview singkat dulu tentang apa aja yang sudah kita pelajari. Yang pertama, apa tadi kita pelajari? Ya, perbedaan antara aktif dan pasif. Betul. Terus yang kedua, kita juga udah belajar tentang kapan penggunaan passive voice. Ya, salah satunya coba sebutin. Siapa? Misalkan Rachel. Salah satunya kapan kita menggunakan kalimat pasif? Ya, ketika subjeknya sudah jelas, sudah diketahui. Misalkan the thief was arrested, ya kan? Terus yang terakhir kita juga udah belajar tentang bagaimana cara mengubah kalimat aktif jadi pasif, ya kan? Gitu. Oke, jadi sekian itu saja yang bisa kakak share, kakak ajarkan kepada kalian, ya. Kakak berterima kasih banyak atas partisipasi dan antusiasnya. Kakak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.